Xabi Alonso sebut gaya permainan Federico Valverde mirip Steven Gerrard. Pelatih Real Madrid Xabi Alonso menyebut Fede Valverde mempunyai gaya permainan yang mirip dengan legenda Liverpool Steven Gerrard. Valverde merupakan gelandang bertipikal box-to-box yang bergerak ke setiap lini baik membantu serangan maupun bertahan dengan kemampuan fisik di atas rata-rata. Hal tersebut yang membuat Xabi menilai bahwa kapten tim nasional Uruguay tersebut mirip dengan Gerrard. Saya belum melihat banyak pemain dengan kemampuan fisik seperti dia mengingatkan saya pada Steven Gerrard, kata Xabi Alonso dikutip dari laman Real Madrid, Senin. Real Madrid baru saja memetik kemenangan perdana di Piala Dunia Antar Klub 2025 setelah menghajar Pachuca 3-1 pada pertandingan yang berlangsung di Bank of America Stadium, Senin. 3 gol Real Madrid masing-masing dicetak oleh Jude Bellingham, Arda Güler, dan Valverde, sedangkan gol semata wayang Pachuca dicatatkan oleh Elias Montiel. Kehadiran Valverde yang memberikan kontribusi signifikan di Los Blancos pada pertandingan kali ini menuai pujian setinggi langit dari Xabi. Dia bisa bermain di mana saja dan saya sangat senang bisa melatihnya. Setiap pelatih pasti ingin memiliki Valverde di tim mereka, ungkap pelatih asal Spanyol tersebut. Lewat gol kali ini, Xabi menyebut Valverde telah menebus kegagalan penaltinya saat menghadapi Al Ahly pada pertandingan perdana. Dia menebus kesalahan penalti beberapa hari yang lalu dan menunjukkan semangat juangnya dalam perayaan, ujar mantan pelatih Bayer Leverkusen itu. Tercatat ketika masih aktif sebagai pemain, Xabi memang sempat menjadi tandem Gerrard di Liverpool dalam kurun waktu tahun 2004 sampai tahun 2009. Selama berseragam The Reds, Xabi mampu mencapai kejayaan dengan mempersembahkan gelar Liga Champions untuk klub yang bermarkas di Anfield itu. Manchester United tertarik pada Andriy Lunin sebagai alternatif Emiliano Martinez. Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrut kiper Real Madrid, Andriy Lunin, pada musim panas ini. Spekulasi terus berkembang mengenai masa depan Andre Onana di Old Trafford. Onana sebenarnya ingin bertahan dan membuktikan dirinya, namun klub bisa saja memutuskan untuk melepasnya karena performanya yang kurang memuaskan sejak tiba dari Inter Milan pada musim panas 2023. Emiliano Martinez dari Aston Villa terus dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, namun kepindahan kiper internasional Argentina tersebut masih jauh dari pasti. Pasalnya, ada juga minat serius dari Liga Pro Saudi. Menurut Defensa Central, Lunin juga menjadi radar Manchester United, dengan setan merah mempertimbangkan serius untuk merekrut kiper asal Ukraina tersebut jika kesepakatan untuk Martinez tidak terjadi. Manchester United dilaporkan telah menghubungi Real Madrid untuk mendaftarkan ketertarikan mereka pada Lunin, namun mereka tidak bersedia membayar lebih dari 15 juta euro untuk jasanya. Lunin telah memenangkan 2 gelar La Liga, Copa del Rey, dan 2 trofi Liga Champions selama waktunya di Bernabeu, namun tampaknya ia harus meninggalkan klub untuk bisa menjadi kiper utama. Apakah Lunin adalah peningkatan dari Onana? Tidak bisa dipungkiri bahwa Onana mengalami kesulitan di Manchester United, dengan banyak kesalahan yang dibuatnya selama di Old Trafford. Namun, Lunin telah membuktikan dirinya sebagai sosok yang dapat diandalkan di bawah Mistar, dan ia memiliki pengalaman pertandingan besar yang diperlukan untuk menjadi kiper bagi klub juara Inggris 20 kali tersebut. Jika Manchester United, yang tidak akan bermain di kompetisi Eropa musim depan, benar-benar bisa mendapatkan kesepakatan dengan biaya sekitar 15 juta euro, maka itu bisa menjadi salah satu perekrutan paling cerdas mereka dalam beberapa tahun terakhir. Mengejutkan, Real Madrid pertimbangkan Ruben Neves jadi solusi lini tengah. Real Madrid tengah berburu gelandang baru jelang musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Kehilangan Luka Modric membuat tim membutuhkan sosok berpengalaman di lini tengah. Salah satu nama yang kini mencuat adalah Ruben Neves. Menurut Vicajes, gelandang asal Portugal itu kini menjadi kandidat serius bagi Los Blancos. Ruben Neves pindah ke Al Hilal pada 2023 setelah tampil impresif selama 6 musim di Premier League. Meski bermain di Asia, kualitasnya tetap terjaga. Kemampuan membaca permainan, distribusi bola yang akurat, dan tembakan jarak jauh menjadi senjatanya. Ia menjadi salah satu pemain paling konsisten di Saudi Pro League. Kini, keinginannya kembali ke Eropa membuat peluang transfer ke Real Madrid makin terbuka. Di usia 28 tahun, Neves masih dianggap berada dalam puncak karirnya. Sumber dekat pemain menyebut Neves tertarik bergabung dengan Madrid. Ia juga menyambut baik kemungkinan kembali tampil di Liga Champions. Namun, negosiasi dengan klub-klub Arab Saudi tidak selalu mudah.
Real Madrid harus siap menghadapi tuntutan finansial tinggi dari Al Hilal. Meski begitu, jika Neves memberi lampu hijau, proses bisa berlangsung cepat. Madrid dikenal sigap saat menemukan target yang tepat. Tiga pemain yang berpotensi didepak Xabi Alonso dari Real Madrid. Xabi Alonso resmi ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid untuk musim tahun 2025 sampai tahun 2026. Penunjukan ini membawa harapan dan ekspektasi besar bagi Los Blancos untuk kembali bersaing di level tertinggi Eropa. Sebagai legenda klub sekaligus pelatih sukses di Bayer Leverkusen, Alonso diprediksi akan melakukan penyegaran skuad. Langkah ini diyakini melibatkan evaluasi ketat terhadap pemain yang ada, termasuk kemungkinan melepas beberapa nama yang tidak sesuai dengan visi dan strategi barunya. Xabi Alonso akan membawa perubahan, itu pasti. Gaya bermain Madrid akan berubah, artinya setiap pemain harus kembali memperjuangkan posisinya di tim inti. Di sisi lain, perubahan ini juga bisa berdampak buruk bagi sebagian pemain. Paling tidak, ada 3 pemain yang mungkin didepak Xabi Alonso dari Real Madrid. Siapa saja mereka? Rodrigo Gus menjadi salah satu pemain yang paling berpotensi didepak oleh Xabi Alonso. Dalam beberapa musim terakhir, pemain asal Brasil ini mulai kehilangan posisi utama di lini depan Real Madrid. Musim lalu, Rodrigo kerap dimainkan sebagai false nine, posisi yang bukan spesialisasinya, sehingga performanya tidak maksimal. Alonso menginginkan striker murni dan gaya bermain yang lebih tajam di lini depan. Ferland Mendy juga masuk dalam daftar pemain yang berisiko didepak Xabi Alonso. Masalah cedera yang kerap menghantui Mendy membuatnya sulit mempertahankan performa konsisten di lini belakang. Eduardo Camavinga menjadi salah satu pemain yang posisinya dipertimbangkan ulang oleh Xabi Alonso. Meskipun berstatus pemain muda berbakat, Camavinga belum mampu tampil konsisten di Real Madrid. Perombakan skuad yang akan dilakukan Xabi Alonso diyakini akan membawa perubahan signifikan dalam gaya bermain dan hasil di lapangan. Dengan melepas pemain-pemain tertentu, Alonso bisa membangun tim yang lebih dinamis, cepat, dan agresif sesuai visi modernnya. Langkah ini juga membuka peluang bagi pemain muda dari akademi dan rekrutan baru untuk menunjukkan kualitasnya. Real Madrid diharapkan bisa lebih kompetitif di La Liga dan Liga Champions dengan komposisi pemain yang segar dan bersemangat. Namun, tantangan bagi Alonso adalah menjaga keseimbangan antara pengalaman dan energi baru. Ini penting agar tim tetap solid dan mampu bersaing di level tertinggi. Manchester United siap tawar 60 juta euro untuk Arda Güler dari Real Madrid. Manchester United dikabarkan tengah mempersiapkan langkah besar untuk mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub Premier League tersebut siap mengajukan tawaran sebesar 60 juta euro jika sang pemain tersedia untuk dijual. Menurut laporan dari Vicajes, Manchester United memantau situasi Güler dengan cermat setelah pemain muda asal Turki tersebut mengalami keterbatasan menit bermain di Santiago Bernabeu. Meskipun bergabung dengan ekspektasi tinggi, Güler belum mendapatkan peran reguler di skuad utama Real Madrid. Dengan kemampuannya yang kreatif dan visi bermain yang luar biasa, Güler dianggap sebagai salah satu gelandang muda paling berbakat di Eropa. United melihat ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat lini tengah mereka dengan pemain yang masih memiliki masa depan cerah. Xabi Alonso ingin Miguel Gutierrez kembali ke Real Madrid. Real Madrid dikabarkan sedang mengevaluasi 2 opsi terkait masa depan mantan bek mereka, Miguel Gutierrez. Menurut laporan dari Real Madrid Confidential, klub asal ibu kota Spanyol tersebut sedang mempertimbangkan 2 skenario, memulangkannya ke skuad utama atau menjualnya untuk mendapatkan keuntungan finansial dari nilai pasarnya yang terus meningkat. Gutierrez disebut telah menunjukkan performa yang mengesankan sejak bergabung dengan Girona. Pemain berusia 23 tahun itu telah membuktikan diri sebagai pemain kunci dalam skuad Girona. Performanya musim lalu berhasil menarik perhatian beberapa klub top, dan dia terus memukau musim ini. Dengan lebih dari 2.300 menit bermain di 28 pertandingan, Gutierrez telah memperkuat posisinya sebagai pemain penting di lapangan dan mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatihnya. Kemampuannya dalam mengontrol bola, ketenangan, serta konsistensi yang ditunjukkannya membuatnya menjadi kandidat kuat untuk kembali ke Real Madrid. Banyak pihak di dalam klub melihatnya sebagai tambahan berharga untuk skuad utama, terutama mengingat rencana jangka panjang Madrid untuk memperkuat lini pertahanan. Namun, opsi lain yang sedang dipertimbangkan adalah menjualnya dengan harga yang tinggi.
Madrid disebut memegang 50% hak kepemilikan atas Gutierrez, yang berarti mereka bisa mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan jika memutuskan untuk melepasnya. Minat dari klub-klub top Eropa, terutama yang bermain di Premier League, disebut semakin meningkat. Hal ini membuat Madrid memiliki peluang untuk memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan penjualan yang menguntungkan. Manajemen klub, yang dipimpin oleh Florentino Perez, dikabarkan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan akhir. Mereka disebut sedang mengevaluasi semua kemungkinan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan manfaat terbaik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.